Semenjaknya datangnya air nih, nggak tahulah kami lantaran dari atas dari bawah datang air, dari atas datang kayu. Mana lagi cerita nengok rumah nih berantakan hancur, ditendang sama kayu. Hanyut, hanyut. Kami nonton kayak nonton main bola di atas bukit, nengok rumah-rumah kami berantakan. Jadi kami mau bilang apa? Dibilang warga, ayo kita baca selawat, ayo kita baca selawat. Begitulah kami menjerit-jerit baca selawat, tapi tetap rumah itu ditendang dengan kayu terus berhanyut-hanyut. Hampir sana lebih 100 lebih 180 berapa rumah. Vlog jurnalis Kutaraja melanjutkan perjalanan liputan bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Kampung Sukumur kembali menjadi pilihan untuk saya sambangi. Ini kita sudah tiba di perbatasan Sukumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan vlog jurnalis Kutaraja. Nah, hari ini aku akan berangkat ke Kampung Sukumur yang ada di Kecamatan Sekrak, Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, kita akan mengecek kondisi terbaru ya, 4 bulan pasca banjir bandang yang melanda kawasan tersebut. Bagaimana kondisinya, lihat saja video dalam perjalanan ini. Nah, itu perahu motor yang akan membawa kita ke Sukumur. Ini bang, Kiri. iya. Oke. Selesai, mana itu? Sudah. Coba. Orang itu apa ikut? Ada anggota ya.
dua ini aja bang, sekalian aja sama punya aku. Udah lah. Bang, aku tadi lupa tukar uang kan. Ini 2. Ya. Sorry. Ini sampai jam berapa nanti bang? Jam 12 ya? Oh 12 malam? Oh Lama mau pulang nggak? enggak sih. Kan nengok-nengok sini aja. Iya mau wawancara ini dulu Pak Dato kan, Pak Sofian. Tunggu. Sih bang ya? Ya. Nah 2 bulan lalu atau tepatnya pada Januari, jalanan ini masih tertimbun kayu, tapi sekarang sudah mulai lebih baik karena setelah dibuka ya. Kalian nak kemana? Nak mana? Kita ini terlalu random. Nah, kita coba cari Pak Ondok dulu. Sebelumnya kita lewat kiri sana dari belakang rumah warga, tapi sekarang jalan ini sudah mulai terbuka dan bisa dilalui oleh kendaraan. Nah kayu-kayu yang sebelumnya ada di belakang masjid pun sudah digeser kemari ya. Assalamualaikum Bu. Maaf Bu ya. Iya. Bu, rumah Pak Ondok di mana Bu? Pak Ondok. Ah. Yang kami bilang di sini ondok-ondok gitu. Di sana sebetulnya. Oh depan sana. Di depan. Oh. Nanti kalau belum dibuatnya sampan, ada bentuk sampan di rumahnya tuh. Oh buat sampan itu. Oh. Itu dia orangnya. Kalau Wara yang cewek si Wara. Wara itu nggak tahu kami Wara tuh. Iya. Wara itu perempuan apa lagi? Perempuan. Nggak tahu kami, nggak ada kami dengar nama Wara. Itulah. Kalau Pak Ondok itu memang dia yang pernah nyanyi dekat Diari Cisu. Oh. Itu yang Ondok tuh. Iya. Kalau Wara kami nggak tahu, nggak pernah dengar. Ya. Makasih Bu ya. Ibu rumahnya di mana? Ini. Iya. Oh. Anakku, Bu. Dari mana? Saya jurnalis Bu, dari AJNN, dari Banda Aceh kan. Kebetulan mau liputan di sini terkait apa nih relokasi lah. Nanti kan kita kan bakal direlokasi kabar itu kan. Makanya itu saya coba wawancarai pendapat warga gimana relokasinya itu. Bu sama siapa tinggal sini? Sendiri. Sendiri. Iya, sendiri. Boleh nggak kita ngobrol-ngobrol bentar? Bisa. Sini ya. Iya. Nah, kita akan carikan narasumber kita.
perjalanan ini, saya bertemu seorang ibu bernama Syariah. Dia yang kemudian menjadi narasumber saya untuk mau bercerita saat banjir bandang serta meminta pendapat warga mengenai rencana relokasi. Mak, boleh kenali namanya Mak dan kelahiran tahun berapa? Boleh. Namanya Syariah. Lahir tahun, kira umurnya sekarang udah 555 gitu, 55 tahun gitu. Anak berapa Mak? Anak tiga putra. Mak berapa bersaudara? 3. Nah, Mak di sini tinggal sama siapa? Sendiri. Sendiri. Istilahnya kata udah pisah sama suami. Pisah asli belum, tapi nya kan ditinggal udah 2015 tahun 2015 sampai sekarang. Mama pun nggak mau gugat lantaran mama nggak ada niatnya untuk ini itu, tapi lantaran ini dah maulah mama ini nanti kan. Ini Mak, di sini boleh mama ceritain nggak Mak terkait saat banjir bandang kemarin? Insya Allah. Insya Allah. Kami semenjaknya datangnya air nih, nggak tahulah kami lantaran dari bawah datang air, dari atas datang kayu. Kami dengan nggak pikir tenang lah untuk melarikan diri ke atas bukit sana, tanpa bawa apa-apa, cuman pakaian sholat, sajadah, ijazah anak. Satu biji beras pun kami nggak bawa. Tak berapa hari lah kami di atas, kadang-kadang makan rebus pisang, kadang di panasan, kadang di hujanan. Begitulah kami di atas bukit tu. Insya Allah tak berapa hari kemudian diturunlah kami ke bawah. Dah turun kami ke bawah tadi, di situlah dapat bantuan sikit-sikit. Alhamdulillah kami punya tenda. Alhamdulillah kami juga tinggal di tenda lebih kurang 2 bulan setengah. 2 bulan setengah kami tinggal di tenda. Habis tu pembongkaran ini alat berat masuk. Dekat di bawah kayu-kayu yang tertimpa dekat kami ini ada bekas-bekas rumah tu. Itulah disongket sama alat berat tadi dengan beko jepit itu. Itulah diangkat. Alhamdulillah dapatlah ini hasilnya. Sekarang mak lebih kurang 1 bulan setengah udah duduklah di bawah tenda kayak gini. Alhamdulillah. Ini yang bangun siapa? Itulah kadang-kadang kita majakkan adik untuk bongkarnya. Kok jangan cabutnya ada apa tadi alat berat tu. Ini kan habis tu dikumpul dipasang lah balik sama adik lagi, sama abang gitu. Ponaan dapatlah mak dah tinggal di sini lebih kurang 1 bulan setengah. Gitulah. Kalau terpal ni Mak? Terpal ini memang dari relawan tu lah yang masuk gitu kan, kasih kami rezeki, dimasukkannya nasi sikit-sikit, kadang-kadang ada bercampur beras, ada bercampur apa-apa lah yang alat-alat yang dikasihnya, juga alat-alat dapur, kadang makanan ikut juga ini. Jadi alhamdulillah kami dah bilangkan tenang, belum tenang kali, tapi enggaklah terkena hujan lagi. Kalau di atas bukit memang total kami di panasan, di hujanan berhari-hari, bermalam-malam. Sampai berapa lama Mak di atas bukit? Di atas bukit 6 hari. Kami nggak ada di bawah apa-apa, di bawah kebun-kebun sawit gitu aja lah. Bisa kita bukti pun sekarangnya masih di situ. Makan dulu di mana? Makan gitu apa jumpa. Lantaran waktu tu kami berangkat pergi tu nggak bawa sebiji beras pun. Lantaran kayu dari atas tu nendang, ini tertendang ni semua ni. Inilah bentuk kayu-kayunya semua. Tertendang tu kayu tu nendang rumah terus. Jadi kami loncat gitu aja. Cuman bawa itulah sejadah dengan ini anak-anak tu, jajah dengan peralatan solat. Itulah kami bawa numpang dekat tetangga. Itulah dia berdongok-dongok lagi ni, duduk semua gini. Dengan kadang nggak tahu bilang lah kalau sedihnya waktu saat itu. Atau memang mamak bayang kan, ya Allah sedih. Bilang kan sedih neraka kayak gitu nggak juga kan, antara lebih sedih lagi kan. Tapi di atas bukit tadi gini lah, kecapek sini. Gini, kecapek gini lah. Orang berhimpit di pohon sawit gitu. Memang cukup sedih. Memang cukup, dia nggak tahu bilang. Lantaran kakak kami sini 276. Sekali tendang tu dibawakan kayu. Kayak gitulah sedihnya yang kami rasakan. Kami memang nggak ada korban jiwa, tetapi kami dalam keadaan sedih kali, ya Allah, dengan tiba-tibanya menghanyutkan rumah kami dengan segera. Memang rumah kami nggak cantik, tapi ya Allah, tempat kehidupan kami di situ, tempat kami sekolah di situ, mendidik anak kami di situ. Rasa syukur kami kepada Allah ini, ya Allah. Tiba-tiba Allah mendatangi kayu dan air, habis rumah kami, ya Allah.
Lebaran kemarin cucu ada pulang. Cucu pulang, alhamdulillah pulang. Bawakan ayah. Usianya berapa tahun? Kalau yang tua tadi baru mau masuk kelas 2 SD. Kalau yang kecil masih umur 4 tahun, belum masuk TK lagi. Situlah cucu tadi. Cucu dua-dua perempuan. Alhamdulillah anak tadi laki-laki. Kami bilang biarpun anak dia laki-laki nggak apa-apa. Kalau kita didik dia baik, menantu kita pun baik. Kami bilang gitu. Anak orang pun kalau kita didik baik tetap baik. Apalagi mantu kita gitu. Alhamdulillah. Kalau daerah sini Mak, seberapa sering banjir? Kalau yang kampung yang kami tinggal semenjaknya 2005 tuh baru kali ini 2026 ini. Belum pernah kami rasakan sekalipun semenjaknya udah 2005. Baru inilah sekali lagi. Makanya kami rasanya untuk bergerak pun dari sini agak berat. Lantaran beratnya gini, enggaknya 1 tahun 5 kali, enggaknya 1 tahun 3 kali. Dari 2005 sampai 2026 baru kali ini. Makanya rasanya kami meninggalkan tempat ini pun rasanya Allah. Apalagi di sana tadi yang mau dilokasikan di kebunnya pemerintah tabir ke PT nggak tahu lah mama. Tapi cuman itu kan hak orang sana yang mau ditempati. Sementara yang ada kami tempat tinggal. Pencaharian kami nggak ada, apa kami nggak ada. Macam mana seandainya kami dibuatkan di bukit-bukit ya kira-kira bisa kami dibuat lokasi di situ. Lantaran di situ nanti kan bisa kami mendekati desa kami yang lama ini, bisa kami buat lahan sikit-sikit. Mana lagu kami belum jadi nanti. Habis itu kan anak cucu kami kan merayap di kebun-kebun PT-PT itu. Macam mana akhirnya kami pun dosa, PT pun rugi. Di situlah kami untuk mempertimbangkannya. Kayak manalah kami. Kami pun rasa cukup berat mau berangkat ke sana. Lantaran kami di sana nggak punya apa-apa. Cobalah tolongkan kami, carikanlah tanah di bukit-bukit yang kira-kira tinggi dengan di daerah kami ini. Tolonglah bayarkan tanahnya untuk kami. Kami cukup berat mau berangkat ke sana. Lantaran kami nggak punya apa-apa di sana, pencarian kami di sana nggak ada. Kami memikir itu pulang jangan bawa kami yang kira-kira jadi dosa untuk kami, anak cucu kami. Itulah dari alam marjah nanti ya Allah. Anak cucu nggak bisa kami tahani, nggak bisa kami pelihara kami. Ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah. Ya. Kalau dampak banjir kemarin apa aja kita? Rumah kita rumah hancur dihantam kayu. Lantaran bawah tadi kan kayu langsung masuk gitu, masuk airnya dari sungai tanah, kayu dari atas pun masuk, ya nggak bawa apa-apa. Habis itu rumah habis, ada kebun sikit-sikit, kebun tentunya gini, sawit pun ada sikit. Sikitnya nggak berapa banyak lantaran belasan juga lah pohonnya. Habis tu ini yang lebarnya sikit, kayu sengon, kayu sengon habis, kopi habis, apa tadi namanya, coklat. Coklat habis itu kami dah punya ladang lagi. Ladang tadi kalau nggak salah ini setengah hektar gitu adalah buat kami ladang untuk cari rezeki. Kami bawa pagi setiap hari Rabunya ke pekan babu. Jadi kan enggak lah terbawa pakis tu aja, ada kelapanya, ada jeruk tipisnya, ada tanamannya yang kayak ringan-ringan gitu, kayak cabai, jagung, bayam-bayam, daun-daun kates, semua di lahan itu tadi. Alhamdulillah dengan ejak Allah itu pun dipunah oleh Allah. Tapi enggak apa, barangkali itu kan untuk apakan semangat kita lebih baik lagi gitu. Itulah. kalau kebun kita ada 5 hektar. Belum, enggak ada. Tapi lebih kurang 2 hektar ada. 2 hektar. Campur-campur tadi, bukannya satu tempat. Kebun kami enggak satu tempat. Lantaran kami kan memang pun bilangnya enggak punya, tapi mau. Itu aja tuh Janin. Kalau kebun kami lebar enggak punya. Tapi kami mau. Macam mana hari depan tuh lebih baik hari dari ini hari. Hari tua tu lebih baik hari dari ini hari. Itu aja niat kami. Macam mana waktu tua tu kita berbanyak sujud kepada Allah daripada ini hari. Itu aja tujuannya.
Kalau dulu mengatur pencarian kita dari pagi sekitar ini. Dari pagi ini bisa dibuktikan dengan orang sini. Kami itu pun pergi kami ke pekan tu ada apa namanya saudara, ada sepupu bawakan keranjang ini di sampingnya dia mau ke sana mau belanja. Jadi kami dia ke sana kami numpang ini tadi. Adapun sepupunya belakang tu yang bekerja besar di belakang tu. Dimasuklah situ tadi jeruk tipisnya, kelapanya, pakisnya, sayur-sayuran dekat ini tadi apa yang ada cabai-cabai di situ dah dibawa ke pekan. Kami naik RBT lain, dia masuk di keranjang gitu. Alhamdulillah di sana tadi barulah kita buka lahan, tempatnya di situlah kita baris-bariskan jualannya kita di situ seminggu sekali. Maka barang itu habislah dengan izin Allah. Tapi enggak apa, barangkali hikmahnya di depan hari nanti apa dibalas oleh Allah lagi. Ibu selama tinggal di sini dari kecil ada ya? Dari kecil memang dari atuk-atuk dulu dari sini. Memang kami orang sini. Ada nggak merasakan kondisi lingkungan di sekitar beresiko dari waktu ke waktu beresiko untuk terjadi banjir? Kalau di sininya belum ada, kecuali di kampung lama sebelum ni. Di bawah. Masih tinggal yang belum yang di tahun 2005 tu. Kalau di mana masih tinggal di Getek tu kan, kami sering yang di bawah tu. Setahun berkali-kali ulang balik kami tinggal di bawah. Tapi semenjak 2005 kami naik ke atas ini baru kali ini. Berarti ini pindah ke atas ini karena dulu 2006 di sana. Selalu banjir. Pindah ke sini. Habis itu bintang masuklah Gubernur Irwandi masa tu ke sini. Bawa isteri pun sini. Kepala desa sini naik ke Banda Aceh. Orang tu lah turun ke sini. Langsung dia ke sini. Itulah omongan dia. Kalau maulah bergerak dari sana ke sini lantaran di sana tu sering dah melalui air setahun pun berkali-kali berangkatlah ke sini. Ke sinilah kami. Tapi semenjak 2005 baru inilah kami kena banjir di sini. Itulah. Ya 2006 baru kali ini. Makanya rasanya ya Allah macam mana caralah biar dibuat di bukit-bukit sini aja gitu. Itulah maksud kami. Informasi relokasi kapan pertama kali Mama tahu? Dan dari siapa? Dari Bupati. Dari Bupati. Dari Bupati datang ke sini. Baru pun dia ngomong di dalam masjid ini. Katanya gini, kalau udah kami buat kan nanti rumah ni tempat kediaman sini di sana, kata jangan ada yang numpang tidur pun di sini. Itu kuping mak sendiri yang dengar. Lantaran dia ke sini bawa sedekah-sedekah sikit kan. Jangan ada numpang tidur pun di sini katanya. Buat dia jangan ada dibuka lah desa sini lagi. Itu kami dengar tuh Bupati yang ngomong. Itu kapan tuh? Baru kira-kira 10 hari gitulah. Kalau belum nyampe 15 hari. Baru dia ngomong dalam masjid tu. Bulan Maret. Bulan ini. Ini bulan April. Bulan inilah barangkali. Bulan sebelumnya. Bukan bulan puasa aja. Udah kita lebaran nih. Setelah lebaran. Setelah lebaran dia ada ke sini. Baru. Alasannya kenapa tuh, Pak? Enggak ada disebut alasan, tapi dia kayaknya menyuruh kami ke sana nih. Kami ni kayak mana bilang? Kami nggak bilang nggak, ini pun kami takut, bilang kan nggak mau, kami takut kejadian kayak gini lagi. Enggak kami ikuti, rasanya kayak mana lah berpikir kali. Diikuti kami di sana nggak ada punya apa. Cuma rumah, kayak mana lah kita tinggal di rumah tuh kalau nggak ada apa. Kayak mana lah anak cucu nengok PT-PT barang-barang itu. Kayak mana kita tahan nih? Gitu yang kami pikirkan ini. Macam mana lah kau sampai nyolong barang-barang orang PT sementara duduk di rumah kosong gitu aja gitu. Nggak ada punya kebun, nggak ada pencarian di situ. Di situlah kami peningnya. Tapi kami minta tolonglah macam mana, tolonglah di bukit-bukit di kampung kami ini aja lah, tolong buatkan. Tapi kalau relokasi menurut Mama penting nggak kira-kira? Macam mana? Kalau untuk daerah kami sini, kalau di bukit cukup penting. Tapi kalau bisa janganlah ke PT-PT itu tadi. Mendekati PT bahayanya bukan apa, nyolong tu aja. Itu aja. Nggak bisa terjaga, PT itu tidur. Yang lain nanti merayap. Mama pernah nggak sebelumnya diinformasikan baik itu oleh Dato atau Kadus terkait relokasi? Iya, sering sini. Sering. Benar. Mau direlokasikan ke sana. Sering di ngomongi. Penunjukannya nggak ada sebelum itu nggak ada pernah diajak duduk itu. Sebelumnya banjir? Nggak, maksudnya lokasi di sana gitu. Maksudnya
didiskusikan dulu oleh warga untuk menunjuk lokasi sana nggak ada? Ada pakat memang. Tapi orang sini pun bilang kan ya kayak cerita tadi, nggak diikuti kayak mana gitu. Nanti duduk di sana nggak ada pencarian, mak-mak ni duduk-duduk gitu aja kayak mana. Akhir-akhirnya kayak mana. Itu aja yang dipikirkan. Berarti waktu hasil info dari Datuk udah ada. Udah. Kan berdasarkan keputusan warga gitu. Enggak, maksudnya Datuk ini berpakat dengan warga, kayak mana keputusannya. Orang dia pun bilang kayak mana. Kalau Datuk bilang kalau ke sini kita lagi, kita nggak pas banjir kita nggak bisa tertolong. Gitu aja dijawabnya. Jadi kami pun namanya orang kampung, dia bilang itu udahlah, itulah. Jadi kekhawatiran tadi kalau pencurian. Yang pencurian, bisa kami ini kayak mana, duduk-duduk gitu aja nggak punya tanah, nggak ada cucuk-cucuk sayur, nggak tanam-tanam apa-apa. Ya nanti kita bilang tah 2 ranti, tah 1 ranti, tah setengah ranti. Ya namanya dikasih, tah berapa mau dikasih. Apa bisa kita hidup di situ, selama-lamanya di situ. Nanti ini pun ditinggalkan, bukannya kita bilang kan orang nyolong di sini, namanya udah tinggali. Kayak mana lah ya, bukan kita punya lagi, masih juga nama kita. Tapi namanya kita udah jauh di sana, kebun di sini. Tambah lagi mama nggak ada kendaraan. Iya, macam mana lah. Mama lagi jalan kaki dari sana ke sini, dari sini ke sana. Lama-lama mama jatuh di jalan. Mati di jalan. Tentunya pemindahan itu berpengaruh juga terhadap keseharian kita. Iya. Kecuali dah dibuatnya tah 5 ranti per orang. Jadi kita bisa lah buat kata kayak mana. Ini nggak tahu. Tah pun 1 ranti 20 kali 20. Nanti kayak mana yang buang sampah pun kayak mana sama tetangga. Tetangga pun nanti kayak mana gitu-gitu. Kalau sini kan enak. Mau buang ke sungai, mau buang ke darat, mau ke mana gitu. Tapi nggak boleh lemak buang ke sungai. Karena sini belum ada petugas mungkin ya, petugas sampah. Iya. Jadi kita pun masih ini juga. Kalau hubungan sosial di kampung ini gimana Pak? Hubungan sosial warga di sini, tetangga. Apa jadi pertimbangan juga hal yang kita anggap untuk direlokasi gitu? Maksudnya kalau warga nih kayak kita tadi juga lah, macam mana bilang kan nggak tahu yang bilangnya mau jawabnya kayak mana. Baiknya baik juga gitu. Bagus orangnya, tapi dah ke sana nanti kita nggak tahu. Nengok kebun-kebun tuh kayak mana merah-merah di pohon tuh. Sementara kita duduk ke samping dia tuh. Di situnya kita khawatirkan. Yang enggak, yang mau nanti kayak mana. Mama sendiri banyak kenangan nggak di kampung ini? Kenang-kenangnya banyak lah. Di sini kan ada buka pengajian lah. Tahap apa namanya? Iya. Terus kalau di sana kan belum tahu. Belum tahu. Udah campur-campur. Tahap apa pula pun suku yang nunggu di sana. Kalau sini kan memang khusus tamiang. Dari cucu-cucu zaman ke zaman. Artinya kalau untuk di sana kurang tepat lah. Iya, betul. Macam mana kira-kira kita apakah jalan di bukit-bukit di sini, tapi tolong bayarkanlah tempatnya, tanah-tanahnya gitu. Kami duduk nggak payah bayar, lantaran kami nggak punya apa-apa lagi. Kebun dah nggak ada, rumah udah nggak ada. Kami minta tolonglah di bukit-bukit kami sini-sini aja lah, minta tolong kami. Yang kira-kira bisa kami duduk, yang kira-kira nggak kena air. Kalau bencana yang lain tuh saya kita pikirkan. Yang kayak mana orang-orang di jauh-jauh sana kayak mana. Kok soal gempa, soal angin, apa tuh namanya takdir Allah. Allah ada katakan, ulah tangan kita sendiri. Ulah tangan kita sendiri. Begitu dikatakan Allah. Jadi ini untuk air ini memang barangkali ada naik turunnya gitu. Kalau angin apa itu nggak usah kita inikan. Longsor apa, gempa apa, itu nggak usah kita pikirkan. Kalau seandainya dapat bencana sana, kira-kira fasilitas apa yang harus dipenuhi oleh pemerintah selain kebun dan air atau Kalau airnya nggak tahulah Mama lagi sampai sana, kita pun nggak tahu di mana pun mau ditaruh kita. Tak bukan yang mana pun. Belum. Lantaran yang dia apa tadi peti. Kami nggak berani pun tengoknya ke sana. Kayak mana? Masih kita berpikir lah, macam mana lah gitu. Kayak mana? belum jelas sekali Mak. Ya belum.
Sebenarnya untuk lahannya sama mata pencarian juga belum dijelaskan pemerintah, Mak. Kalau Enggak, belum bilang kalian tinggal sini. tinggal sana. Kita berangkat ke sana gitu aja. Nama buat nanda di sana, kampung di sana. Gitu aja dibilang. Mengenai kita cari makan, Nggak ada sama sekali. hmm, Malah dibilang kalau udah ke sana jangan numpang tidur pun di sini. Gitu dibilang apanya. Pak Bupati itu. Kayak mana bilang lagi, kayak mana lah kami ini bilang. kalau bantuan rumah dan kompensasi gimana, Mak, di sini? Rumah yang baru di apa dulu? Rumah yang kayak mana? Rumah yang ini? Rumah yang ini kayaknya bilang kan nggak ada, tapi kayak mana? Kayak ngansur-ngansur gitu kayaknya ini. Tapi ini pun ke depan nggak tahu juga kita kan. Tapi kami telah semenjaknya turun dari ini, baru inilah terbuatnya. Belum ada pun yang terima rumah ini siap 2%. Belum. Masih bangun ada. Kalau masih membangun, ini ke sebelah masih membangun, belakang pada masih membangun. Itu pun baru. Antara ada dikejutkan sama si tua tadi. Kalau enggak itu pun si tidur terus. Iya. Lamban ya. Padahal sini kan parah ya. Iya. Kalau kompensasi lainnya apa yang sudah diberikan oleh pemerintah? Kayak mana yang lainnya? Kalau yang lainnya nggak ada, Mama rasa apa? Kayak jatah hidup ya, jaduk. Jadi Jatah hidup. ya itu. Kalau yang ada tuh ada, yang kena. Tapi ada itu, ada. Salurkan. Udah itu. Kalau yang bantuan apa nih, dana rabot ya? Itu ikut dia, ikut sekali dia. Orang dia kenanya satu kakak tuh 8 juta. Lain apa anak? Kalau anak nanti dikira makan 3 bulan. Itu di situ dia apakan semua terus. Selain relokasi, Mak, ada nggak saran kepada pemerintah, opsi lain atau enggak, apa nih, pilihan lain terkait alternatif kita untuk pindah ini, Mak? Mungkinkah sungainya dikerok supaya nggak banjir lagi atau gimana gitu, Mak? Kalau menurut Mama, sebelahnya bukit di sana nih ada yang tempat masuk kayu kami nih, yang untuk nendang kampung kami nih, dibuat apa namanya gini tuh di apa? Tanggul. Itu kalau bisa tuh tanggul tuh dari sebelah bukit yang ini, yang kami bilang bukitnya tempat kami ngungsi itu, dari sebelahnya sana sampai kampung sebelah sana. Kalau udah dibentengkan gini, tapi dengan catatan ada tanah sana sini. Kayak kita pergi ke Medan tuh kan ada ke tanah apa tadi, motor apa tuh yang tinggi-tinggi itu. Kalau kita potong jalan itu apa namanya pun, jalan tol. Jalan tol orang tuh kan buat sana sini ya, di ginian tanah, kan nggak jatuh. Jadi ini pun kalau bisa itu tadi tol apa tadi dibuat, tapi dia lantaran tanah sana sini. Habis itu baru disemen. Dia kan bertahan kalau gitu. Tapi tanggul gini aja ya tendangnya lepas. Buat tanggulnya gini lah ini, habis itu tanah sana sini. Insya Allah kami rasa bisa apa ini pun kami buat lagi. Orang air tuh langsung ke sungai terus. Lantaran 20 tahun sekali. Bukan setahun 2 kali, bukan setahun 5 kali. 20 tahun sekali. Alternatif lainnya adalah pembangunan tanggul dan sebelah bukit nih ke sana. Arah ke sebelah sana, ke kampung sebelah sana sampaikan. Insya Allah kayu nggak masuk, air nggak masuk. Gitulah kami rasa. Buat tanggul tadi, tapi dengan catatan ada tanahnya sana sini. Iya, kami lantaran tengok pergi ke Medan Pak Nanak tuh, kami tengok macam mana tingginya orang tuh naik apa mobil di atas tuh. Enggak masalah dengan izin Allah, tapi dengan syaratnya penuh. Ya, betul. Ada nggak, Mak, yang mau disampaikan kepada pemerintah mungkin, Mak, terkait relokasi kita ini? Di mana Mama nggak tahu. Mungkin harapan Mama mau disampaikan kepada pemerintah. Kalau memang bisa, kalau memang rada rezeki Mama minta tolong Mama lah dibuatkan dulu di samping ini. Kalau memang pun
Untaranya minta tolonglah mama lantaran sekecil ini mama tinggal, tapi ini pun bukan nggak syukur alhamdulillah juga, tapi kalau Allah untuk menambahkan rezeki yang kita dari mama cukup bersyukur lagi gitu. Tolonglah buatkan masuk yang ke ini, buatlah mama nih dulu gitu untuk dapur mama. Kalau mama sendiri kadang kamar mandi nggak ada, pergi ke jauh ke sana aja jam berapa malam, mau sholat tahajud ambil duduk pergi ke sana aja apa malam. Mama mohon kalilah kalau memang Allah mengizinkan dengan petuahnya guru-guru barangkali kan ada niatnya untuk baik sama kami, tambah rezeki kami, tolonglah mama bantulah mama dengan secepatnya gitu. Lantar mama udah 1,5 bulan tinggal sini, rasanya sana nggak ada orang, sana nggak ada, depan sana sini nggak ada orang, mama sendiri yang tinggal sini, habis itu seorang diri lagi di rumah nih, mama rasanya sedih gitu. Tapi kalau bisa tuh tolonglah mama duluan dibuatkan gitu, bukanlah dengan rasanya nunggu kali kedatangan rumah tuh gitu. Setelah mewawancarai Ibu Syariah, saya pamit untuk berkeliling sebentar di kampung Sukuma. Tentunya untuk melihat sekilas kondisi kampung yang sempat hancur akibat banjir bandang tersebut. Oke, lanjutkan perjalanan ke rumah Bang Dol. Kampung Sukubur banyak mengalami perubahan dibandingkan 3 bulan lalu atau saat saya datang pada Januari 2026. Meski sudah lebih baik, namun yang harus diingat, ini belum baik-baik saja. Dua bulan lalu jalan ini masih banyak kayu dan sekarang perlahan sudah mulai dibersihkan. Kira-kira bisa nyebrang ke sana nggak? Kalau nggak bisa kita harus muter lagi nih. Oh, nampaknya harus mutar karena tidak ada orang. Kita harus jumpa Bang Dol di
Assalamualaikum kak. Bang Dol ada kak? Bang Dol? Oh, nggak ada arahnya TV. Oh iya, kemana dia? Ini betulin TV. Oh, Katanya numpang ada bang. nggak ada, mau jumpa aja. Enggak. Saya kan jurnalis kak. Januari lalu saya pernah wawancara Bang Dola juga kan. Nah, jadi ini mau wawancara lagi, tanya terkait relokasi. Ini kan tanya tentang dia. Kalau kakak mau, kakak aja yang wawancara, kok enggak? Enggak, tanya ini kan mau relokasi kan ke ini kan, kita kan ke PT kan. Oh, nggak tahu tuh kami bang. Ya, mungkin dia paham ya. Makanya itu dia ada bilang sekilas kemarin kan mau di PT Semadam tuh. Jadi kan cuma tanya kalau dipindah ke sana pendapatnya gimana selaku warga. Oh, kami nggak tahu tuh. Oh, ya, ada dia bilang. Itulah. Nomor Bang Dola ada kak? Nomor ada ke Tanjung Lumpang dia. Lama kayaknya pulang. Enggak, Ada nomornya. paling besok bisa saya hubungi via telepon aja kok enggak. Lombok aja. Bah, Akbar HP Bar. Apa ini? Bar. Kondisi Masjid Sekumur yang dulunya itu di belakang masjid ini tuh kayu-kayu, namun sekarang sudah dibersihkan dan didirikan beberapa rumah hunian sementara warga. Di sana masih ada tenda-tenda juga. Jangan lupa subscribe channel YouTube Vlog Jurnalis Kutaraja, catatan seorang jurnalis.